Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Kimia Dasar 1. Di video kali ini kita akan fokus membahas sub materi muatan formal, di mana materi ini adalah lanjutan atau merupakan rangkaian dari materi ikatan kovalen. Oke, apa sih yang dimaksud dengan muatan formal? Jadi muatan formal itu adalah muatan yang seolah-olah dimiliki. Ya, jadi seolah-olah dimiliki oleh siapa? Oleh suatu atom ketika dia berikatan kovalen di dalam senyawanya. Oke, nah muatan formal ini sebenarnya itu merupakan selisih ya, selisih antara jumlah elektron valensi dengan jumlah elektron yang dimiliki atom di dalam suatu senyawa, gitu ya. Tentu saja yang berikatan secara kovalen. Nah, sehingga kita bisa menghitung muatan formal suatu atom di dalam suatu senyawa itu dengan ataupun tanpa rumus, ya. Nah, kalau tanpa rumus ya sudah kita hitung selisih antara elektron valensi dengan elektron yang dimiliki atom itu dalam senyawa itu. Tapi kalau masih susah, ini kita bisa mengerjakan dengan rumus. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah muatan formal itu sama dengan jumlah dari elektron valensi dikurangi setengah dari jumlah elektron ikatan dikurangi dengan jumlah elektron bebas, ya. Jadi rumusnya adalah seperti ini, ya, dimana muatan formal itu bisa kita hitung dengan cara jumlah elektron valensi dikurangi setengah jumlah elektron ikatan. Bukan pasangan ya, jadi setengah dikali jumlah elektron ikatan dikurangi dengan jumlah elektron bebas. Inilah yang dimaksud dengan muatan formal. Nah, kemudian apa sih fungsinya kita belajar muatan formal? Jadi muatan formal itu sebenarnya sangat penting sekali kita ketahui. Tujuannya adalah untuk mengecek atau untuk mendeteksi apakah struktur Lewis yang kita buat itu sudah tepat atau belum, ya. Jadi fungsi dari muatan formal adalah sebagai alat untuk mengecek apakah struktur Lewis yang kita buat itu sudah tepat. Nah, ketika kita menuliskan struktur Lewis dari suatu senyawa, itu kan kadangkala itu ada lebih dari satu struktur yang bisa kita tuliskan, ya. Misalkan kita menuliskan struktur dari HNO3 atau H2SO4 atau mungkin HClO3 seperti itu, mungkin nanti akan ditemukan lebih dari satu, gitu ya, bahkan bisa lebih dari 2 struktur. Nah, itu untuk meyakinkan diri kita manakah struktur Lewis yang tepat, itu alatnya adalah dengan menggunakan muatan formal. Nah, nanti bagaimana muatan formal itu bisa untuk mendeteksi struktur Lewis yang tepat akan kita pelajari setelah ini. Oke, supaya mudah itu saya berikan satu contoh, ya. Contohnya adalah struktur Lewis dari H2SO4. Ya, jadi ini H2SO4 ini sangat familiar sekali ya, kita sering mendengar atau juga menggunakannya di lab. Asam sulfat ya. Ini akan kita buat struktur Lewisnya. Akan saya buat 2 struktur Lewis supaya nanti kita lebih bisa membandingkan mana yang benar atau mana yang salah. Oke, tentu saja cara yang pertama adalah dengan menghitung jumlah elektron valensi seperti di video yang menuliskan cara Lewis itu ya. Menuliskan struktur Lewis ya maksud saya. Oke, elektron valensi H itu 1 karena ada 2H berarti 1 kali 2 ditambah elektron valensi S itu 6 ditambah elektron valensi O itu 6 karena ada 4O berarti dikali 4. Jadi ini 2 ditambah 6 ditambah 24, 26 tambah 6 sama dengan 32 elektron. Karena kita mau cari pasangan elektronnya, kita bagi 2 sama dengan 16 pasang elektron. Oke, 16 pasang elektron ini harus ada di dalam H2SO4. Kemudian kita tentukan kerangka dari senyawa H2SO4, di mana atom pusatnya
adalah yang memiliki jumlah terkecil tentu saja S ya. Jadi S ini adalah atom pusatnya. Kemudian kalian perlu tahu bahwa 2SO4 ini terdiri dari 2H+ dan SO4 2-, sehingga atom H itu tidak mungkin di tengah gitu loh. Karena tadi terbentuknya dari 2H+ dan SO4 2-, sehingga hanya itu pasti di ujung. Oke? Oke, yuk kita tuliskan kerangkanya. Jadi ini saya buat struktur 1 begitu ya. S-nya di tengah, kemudian dikelilingi oleh 4 atom O seperti ini. Lalu ada 2 atom H di ujung. Boleh di atas bawah, boleh di kanan kiri, karena ini nggak cukup jadi saya tulis di kanan kiri. Oke? Kemudian kita tuliskan satu ikatan atau satu pasang elektron ikatan gitu ya, di antara atom pusat dan atom tetangga. Ini tentu saja ini juga. Oke, kemudian kita lengkapi atom tetangga. H ini sudah lengkap ya, sudah double, jadi nggak usah dilengkapi, berarti O-nya yang dilengkapi. Nih, seperti ini ya. Supaya apa kemarin? Supaya oktet. Oke, kemudian kita hitung apakah sudah 16 atau belum. Mari kita hitung mulai dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12, 16. Oke, sudah 16, berarti ini sudah betul. Nah, memang ketika kita menuliskan dengan cara yang seperti ini, itu kita tidak bisa tahu mana yang ikatan kovalen koordinasi atau mana yang bukan. Sehingga ini bisa kita gini ya. Jadi ini kan S-nya tadi kan elektron valensinya kan 6. Karena ini ada satu ikatan ke O, sedangkan O itu kan elektron valensinya 6. 6 ini sudah 6, berarti yang ini termasuk ikatan kovalen koordinasi. Ini boleh dikasih tanda panah begini juga boleh. Atau sebenarnya nggak dikasih tanda panah juga tidak apa-apa ya. Oke, seperti itu. Kemudian ternyata ada lagi struktur dari H2SO4 yang lain. Kalian ingat bahwa unsur-unsur periode ketiga, jadi S ini kan periode ketiga ya. Unsur-unsur periode ketiga itu boleh lebih dari oktet. Ya, sehingga memang ada struktur yang lain dari H2SO4. Saya tuliskan dengan struktur kedua, di mana ya kerangkanya tetap ya, S dikelilingi oleh 4 atom O, kemudian ada 2 atom H di masing-masing ujungnya. Nah, ini kita lengkapi dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini itu bisa S-nya itu bisa lebih dari oktet. Seperti ini. Ya. Nah, ini coba dihitung, kita hitung elektronnya. Pasangan elektronnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, juga 16 pasang elektron juga gitu ya. Oke, saya tulis supaya lebih yakin ya. 16 pasang elektron, ini juga 16 pasang elektron. Nah, ini kan kita dilanda kebingungan ini ya. Dilanda kebingungan karena kita nggak tahu, wah mana nih yang benar. Nah, kalau kita memang hanya meninjau atau hanya mempertimbangkan dari sisi oktet, dari sisi aturan oktet, maka struktur 1 ini yang kita anggap benar kan gitu. Nah, tetapi ternyata data eksperimen itu menunjukkan hal lain. Ya. Jadi kalau kita belajar kimia, kita kan belajar fenomena sebenarnya ya. Dimana fenomena ini kan harus sesuai dengan data. Data apa? Data eksperimen gitu ya. Nah, ternyata kalau dilihat dari panjang ikatannya, jadi panjang ikatan itu kan bisa diukur ya, panjang ikatan senyawa. Ternyata kalau dilihat dari panjang ikatannya itu ternyata panjang ikatan antara S dengan O, saya tulis ya, panjang ikatan antara S dengan O itu adalah 150 pm ya, pikometer ini. Nah, data ikatan S yang O 150 pm ini dijumpai pada S dan O dengan orde 1,5. Oke, orde ikatan nanti kita belajar di MOT, tapi tidak apa-apa, ini untuk pengetahuan awal dulu bahwa panjang ikatan S dengan O yang 150 pm ini ditemukan pada
orde ikatan 1,5 dengan struktur yang seperti ini. Jadi ini kan ordenya 2, ini ordenya 1. Jadi ini kalau di rata-rata kan ordenya 1,5. Ini cocok untuk data ikatannya. Sedangkan data ikatan yang berorde 1 ini itu panjangnya adalah 159 pm. Nah, data menunjukkan bahwa panjang ikatan antara S dan O itu adalah 150. Jadi struktur yang betul adalah struktur yang kedua ternyata. Nah, kita bisa menjelaskan ini atau kita bisa deteksi struktur mana yang betul itu dengan muatan formal tadi, di mana rumusnya muatan formal tadi adalah saya tulis di sini ya, muatan formal itu rumusnya adalah jumlah elektron valensi dikurangi setengah jumlah elektron ikatan dikurangi jumlah elektron bebas. Nah, kita bisa menentukan muatan formal masing-masing atom. Jadi semua mau kita tentukan juga bisa. Tapi ini saya mau tentukan yang S dan yang O. Oke, jadi saya pengen menentukan muatan formal S di dalam H2SO4. Sehingga MF-nya muatan formal S sama dengan, ya tadi rumusnya. Jadi elektron valensi S berarti 6 dikurangi dengan setengah jumlah elektron ikatan. Elektron ikatannya kan ada, kalau satu garis itu kan 2 elektronnya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 elektron karena ada 4 garis. Paham ya? Kemudian dikurangi lagi jumlah elektron bebas. Punya elektron bebas enggak di S? Enggak punya. Berarti 0. Berarti muatan formal S sama dengan 6 dikurangi 4. Muatan formal S sama dengan 6 kurangi 4 itu plus 2. Karena muatan berarti ada plus minusnya ya. 6 kurangi 4 berarti plus 2. Jadi muatan formal S di dalam H2SO4 pada struktur 1 adalah plus 2. Oke, saya tulis dengan merah ya, plus 2. Kemudian kita akan hitung muatan formal O. Yang ini. Muatan formal O di dalam H2SO4 pada struktur 1. Oke, bisa langsung kita hitung ya. Jadi kita tulis elektron valensi O adalah 6, kemudian dikurangi dengan setengah jumlah elektron ikatan. Elektron ikatan kan yang ini, berarti satu garis, berarti 2. Dikurangi dengan jumlah elektron bebas. Elektron bebasnya berapa? Ini ada 3 garis, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elektron. Paham ya? Jadi satu garis itu diingat-ingat 2 elektron ya, berarti 6 dikurangi 1 dikurangi 6 sama dengan 5 kurangi 6 min 1. Oke, sehingga kita bisa tulis bahwa muatan formal O pada H2SO4 pada struktur 1 adalah berapa tadi? Min 1. Saya tulis di sini, yang ini tadi plus 2 ya. Oke. Kemudian kita lihat struktur 2. Kita juga mau bandingkan muatan formal S dan O. Muatan formal S dalam H2SO4 pada struktur 2 adalah, yuk kita hitung ya. Jadi jumlah elektron valensi S 6 dikurangi setengah dari jumlah elektron ikatan. Berarti ini garisnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 12 dikurangi pasangan elektron bebasnya adalah 0. Nah, jadi ini saya tulis di atasnya karena di bawah nggak cukup. Berarti 6 min 6 min 0. 6 min 6 sama dengan 0. Jadi muatan formal S dalam H2SO4 pada struktur 2 adalah 0. Oke. Nah, kemudian kita bandingkan yang O. O yang bawah ini, kalian kalau mau O yang atas juga boleh ya. O yang bawah ini kita hitung muatan formalnya. Berarti rumusnya adalah tadi sama ya, elektron valensi O berapa? 6 dikurangi dengan setengah elektron ikatan. Berarti kan ada 2 garis, berarti akan ada 4 elektron ikatannya, dikurangi dengan elektron bebasnya berapa? Ada 2 garis, berarti ada 4. Oke, berarti ini 6 dikurangi dengan setengah kali 4, 2 dikurangi dengan 4. 6 kurangi 2 kurangi 4 sama dengan 0. Berarti muatan formal O dalam H2SO4 pada struktur 2 adalah 0. Nah, perhatikan, yang struktur 1 itu ternyata muatan formal S-nya sama dengan plus 2,
Sementara O-nya sama dengan min 1. Struktur 2, S-nya sama dengan 0, O-nya sama dengan 0. Nah, struktur yang stabil itu adalah struktur dengan muatan formal yang 0 tadi. Sehingga ini yang muatan formalnya 0 ini lebih stabil. Oke. Jadi kalau ada istilah untuk mengingat-ingat tentang muatan formal itu istilahnya adalah zero is the best. Ya, jadi zero is the best. Artinya muatan formal yang nilainya 0 itu strukturnya adalah lebih stabil atau lebih baik dibandingkan dengan muatan formal yang tidak 0 ini tadi. Ya. Oke, paham ya? Jelas sekali ya contohnya ya. Itu adalah contohnya. Oke, jadi kalau muatan formal itu dipilih yang stabil itu yang 0. Ya, muatan formal masing-masing atomnya 0 itu strukturnya lebih stabil. Zero is the best. Tapi ini jangan digunakan kalau ujian ya. Kalau ujian kan jangan zero is the best ya. Oke. Jadi seperti itu penjelasan mengenai muatan formal. Dan ini tidak hanya berlaku pada 2S4, nanti untuk senyawa-senyawa lain juga kalian bisa menghitung muatan formal masing-masing atomnya. Oke, nah ini tadi struktur 2 yang stabil ini tadi, yang betul, istilahnya yang betul gitu ya, atau yang stabil ini masih belum stabil ya. Nah ini ternyata sesuai dengan data eksperimen bahwa senyawa yang unsur-unsurnya memiliki muatan formal yang 0 itu sesuai dengan data eksperimen di mana panjang ikatan antara S dan O itu tadi 150 pikometer ini tadi dengan orde ikatan 1,5 tadi ya. Jadi yang sesuai data eksperimen yang lebih stabil itu yang struktur 2. Seperti itu ya. Oke, jadi semoga ini bisa dipahami dengan baik. Nanti kalau masih ada yang belum paham, silahkan bertanya. Kemudian saya beri soal-soal latihan untuk menguji apakah kalian sudah paham atau belum. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semangat terus, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.